Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tax Community Universitas Pekalongan akan membahas soal perpajakan 1. Langsung saja, untuk soal yang pertama, PT DNM mengimpor alat-alat kesehatan dari luar negeri sebesar 9.500 US dollar. Asuransi di luar negeri 10%, biaya angkut 5%, biaya masuk 10%, biaya tambahan lainnya sebesar 15%. Hitunglah PPh yang dipungut oleh PT DNM jika menggunakan API kurs yang berlaku 1 US dollar 17.000. Langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama, kita mencari nilai barang atau kosnya terlebih dahulu. Dimasukkan nilai barang atau kos sama dengan 9.500 US dollar atau kurs yang berlaku 1 US dollar sama dengan 17.000 dikali 17.000, hasilnya 161.500.000 rupiah. Yang kedua, kita mencari nilai asuransi 10% dari ini. Nilai asuransi sama dengan 10% dikali nilai barang. 10% dikali 161.500.000, hasilnya 16.150.000 rupiah. Yang ketiga, kita mencari biaya angkut yang 5%. Sama dengan 5% dikali nilai barang. 5% dikali nilai barangnya 161.500.000, hasilnya 8.075.000 rupiah. Selanjutnya kita menentukan nilai impornya. Harga pabean sama dengan nilai barang ditambah asuransi ditambah biaya angkut. Untuk nilai barangnya sendiri 161.500.000 rupiah ditambah nilai asuransinya, biaya asuransinya sebesar 16.150.000 rupiah dan juga biaya angkutnya 8.075.000. Hasilnya 185.725.000. Yang selanjutnya ada bea masuk sama dengan 10% dikali harga pabean. Harga pabeannya sebesar 185.725.000 rupiah, hasilnya 18.572.500. Untuk bea tambahan sama dengan 15% dikali harga pabean. 15% dikali harga pabeannya yaitu 185.725.000 rupiah, hasilnya 27.858.750. Untuk selanjutnya kita menentukan nilai impornya. Rumus nilai impor yaitu harga pabean ditambah bea masuk dan juga bea tambahan sama dengan 185.725.000 ditambah 18.572.500 ditambah 27.858.750, hasilnya yaitu 232.156.250 rupiah. Untuk yang terakhir kita menghitung PPh pasal 22 menggunakan API. PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. 2,5% dikali nilai impornya yaitu 232.156.250. Hasilnya 5.803.906.000,25 dibulatkan menjadi 5.803.906.000 rupiah. Maka PPh yang dipungut oleh PT DNM jika menggunakan API adalah sebesar 5.803.906 rupiah. Untuk selanjutnya soal nomor 2, PT MHZ bertempat di Surabaya selama bulan April 2022 melakukan transaksi sebagai berikut. A. Pembayaran diskonto PP DAI sebesar 45.600.000. B. Pembayaran dividen PT DAY sebesar 65.500.000 rupiah. C. Pembayaran jasa akuntan PT RAK 23.800.000 rupiah. D. Pembayaran sewa kendaraan 30 juta rupiah. E. Hadiah kepada Singapore Press Holdings Singapura sebesar
15.000 US dollar. Kurs 1 US dollar sebesar 17.000. F. Honor tenaga ahli kepada Mr. Roy C. Harga warga negara Australia yang berada di Indonesia hanya 30 hari sebesar 9.500 US dollar. Kurs 1 US dollar sebesar 17.000. G. Royalti ke Nippon Jepang 26.500 US dollar. Kurs 1 US dollar sebesar 17.000. Hitunglah PPh yang harus dipotong oleh PT MHZ. Langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama kita menghitung PPh untuk setiap transaksi terlebih dahulu. Terkhusus untuk pembayaran diskonto PT DAY sebesar 45.600.000 termasuk diskonto termasuk objek PPh pasal 23 dengan PT DAY diasumsikan badan usaha dalam negeri. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali penghasilan bruto sama dengan 15% dikali penghasilan brutonya 45.600.000 rupiah. Hasilnya 6.840.000 rupiah. Yang D, pembayaran dividen PT DAY sebesar 65.500 atau dividen yang diterima badan dalam negeri bukan pajak. PPh pasal 23, PPh yang dipotongnya adalah 0. Yang C, pembayaran jasa akuntan PT RAK sebesar 23.800.000. Pembayaran jasa akuntan termasuk objek PPh pasal 23. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali penghasilan bruto. Sama dengan 2% dikali 23.800.000 hasilnya 476.000 rupiah. Yang D, pembayaran sewa kendaraan sebesar 30 juta rupiah. Pembayaran sewa kendaraan termasuk objek PPh pasal 23. PPh pasal 23-nya 2% kali penghasilan bruto, 2% dikali penghasilan brutonya 30 juta rupiah, hasilnya 600.000. Yang E, hadiah kepada Singapore Press Holdings Singapura sebesar 15.000 US dollar dengan kurs 1 US dollar 17.000 termasuk dalam objek PPh pasal 26. Penghasilan bruto sama dengan 15.000 US dollar dikali 17.000, hasilnya 255 juta rupiah. Selanjutnya ada PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan bruto sama dengan 20% dikali 255 juta rupiah, hasilnya 51 juta rupiah. Yang F, honor tenaga ahli kepada Mr. Roy, warga negara Australia yang berada di Indonesia hanya 30 hari sebesar 9.500 US dollar. Kurs 1 US dollar sama dengan 17.000 termasuk dalam objek PPh pasal 26. Untuk penghasilan brutonya sama dengan 9.500 US dollar dikali 17.000, hasilnya 161.500.000 rupiah. Lalu ada PPh pasal 26-nya 20% dikali penghasilan bruto yakni 161.500.000 rupiah. Hasil dari 20% dikali 161.500.000 rupiah yaitu 32.300.000 rupiah. Yang G, royalti ke Nippon Jepang 26.500 US dollar, kurs 1 US dollar sama dengan 17.000 rupiah termasuk dalam objek pasal 26. Penghasilan bruto sama dengan 26.500 US dollar dikali 17.000, hasilnya 450.500.000 rupiah. Selanjutnya ada PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto sama dengan 20% dikali 450.500.000 sama dengan 90.100.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita menghitung total PPh yang dipotong. Total PPh yang dipotong sama dengan PPh diskonto ditambah PPh jasa akuntan ditambah PPh sewa kendaraan tambah PPh hadiah ditambah PPh honor ditambah PPh royalti sama dengan kita masukkan untuk semua yang ada di sini
yaitu 6.840.000 ditambah 476.000 ditambah 600.000 ditambah 51 juta rupiah ditambah 32.300.000 rupiah dan ditambah 90.100.000 rupiah. Hasilnya yaitu 181.316.000 rupiah. Jadi, total PPh yang dipotong oleh PT DNM sebesar 181.316.000 rupiah. Untuk soal yang nomor 3, Tuan Altaf memperoleh penghasilan kena pajak pada tahun 2020 sebesar 225 juta rupiah. Tuan Baskara sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Kredit pajak PPh pasal 21 sebesar 5.800.000, pasal 22 sebesar 2.700.000 dan pasal 23 sebesar 1.900.000 rupiah. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2021 adalah pembahasannya. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 225 juta rupiah. Lalu kita mencari PPh pasal 21 terutang, yakni 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. 15% dikali 165 juta rupiah, hasilnya 24.750.000 rupiah. Jadi, total PPh pasal 21 terutang 27.750.000 rupiah itu didapat dari 3 juta ditambah 24.750.000 rupiah. Lalu kita menghitung total kredit pajak sama dengan pasal 21, pasal 22 dan ditambah pasal 23, yakni 5.800.000 ditambah 2.700.000 dan ditambah 1.900.000 rupiah, hasilnya 10.400.000 rupiah. Lalu kita menghitung PPh kurang bayar sama dengan PBh terhutang dikurangi total kredit pajak sama dengan 27.750.000 dikurangi 10.400.000 rupiah, hasilnya 17.350.000 rupiah. Untuk selanjutnya kita mencari angsuran PPh pasal 25 tahun 2021, rumusnya yaitu PPh kurang bayar dibagi 12. 12 itu didapat dari 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 17.350.000 rupiah dibagi 12, hasilnya 1.445.883,3 dibulatkan menjadi 1.445.833.000 rupiah. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2021 sebesar 1.445.833 per bulan. Untuk selanjutnya soal nomor 4, PT Malik mengirimkan ke beberapa distributor di Tangerang atas pembelian baja seharga 285.270.000 termasuk PPN 11%. Hitunglah PPh yang harus dipungut oleh PT Malik. Pembahasannya, yang pertama kita harus menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya terlebih dahulu. Rumus DPP sama dengan harga jual dengan PPN dibagi 1 plus tarif PPN. Lalu selanjutnya kita masukkan harga jualnya yakni sebesar 285.270.000 dibagi 1 ditambah tarif PPN-nya yaitu 11%. 11% sama dengan 0,11 sama dengan 285.270.000 dibagi 1,11, hasilnya 257 juta rupiah. Yang kedua kita menghitung PPh pasal 22. Rumus PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali DPP PPN. 0,3% dikali 257 juta rupiah, hasilnya 771.000 rupiah. Jadi, PPh yang harus dipungut oleh PT Malik adalah sebesar 771.000 rupiah. Selanjutnya kita ke pembahasan nomor 5. Soal nomor 5.
PT Morfet dalam laporan bulan Mei 2019 menunjukkan penghasilan neto sebesar 250 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 25 untuk masa Mei 2019. Pembahasannya, penghasilan neto ya bulan Mei 2019 kita masukkan yaitu 250 juta rupiah. Lalu untuk PPh terutang atau badannya sama dengan 25% dikali penghasilan neto, sama dengan 25% dikali 250 juta rupiah, hasilnya 62.500.000 rupiah. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung angsuran PPh pasal 25. Rumusnya, angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang dibagi 12. Yaitu hasilnya 5.208.333,3 dibulatkan menjadi 5.208.333 rupiah. Jadi PPh pasal 25 untuk masa Mei 2019 adalah sebesar 5.208.333 per bulannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan UAS-nya, semoga diberi kelancaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.